Bagaimanakah yang disebut dengan sholat pakidut tua ini? Walaupun kita tak hafal yang pernah kita dengar, pernah tahu gimana sholat pakidut tua ini? Tak pernah kami dengar. Yang kami dengar itu terawih, yang kami dengar itu witir, duha. Apa maksudnya sholat pakidut tua ini? Pakidut tua ini, sholat apa itu? Pakidut tua itu maksudnya orang yang mau sholat tapi tak ada air, tak ada tayamum. Tapi waktu sholat sampai air tak ada tayamum, tidak juga ada. Mana tahu? Boleh jadi kena kering, boleh jadi sakit. Aduh, tak ada apa? Mana teman tahu belum tempat pada mana? Kita tak sholat ataupun sakit, pakai air tak bisa, asal pakai air terbuat dari kulitnya. Umpamanya waktu sholat sudah sampai, apakah tetap mengerjakan sholat? Apa los saja sholat? Biarkan saja begitu. Udahlah, waktu sakit tak boleh pakai air, tak boleh pakai air, tak boleh. Biasanya pakai diubah pakai air, tidak bisa. Asal dicolek jadi betul menggigil. Asal dari tanahnya kuat, dia mana tahu atau tak ada sama sekali. Ini Pak lama dijelaskan Pak Mazhab berbagai pendapat. Nah, tapi kalau dibaca Pak di kitabnya cukup banyak keterangannya, cuma kita baca ambil kesimpulan antara pendapat untuk mengambil pemahaman. Adapun cara bersuci seorang yang tidak mendapatkan air dan orang yang tidak mendapat sesuatu yang dipandang sah untuk digunakan tayamum, berikut cara-caranya. Sebenarnya masalah ini banyak rincinya Pak, rinci Pak mazhab ini. Cuma nanti kalau Bapak Ibu tak hafal mazhab ini, pilihlah mazhab kita yang mana. Kenapa belum bicara sama mazhabnya? Mana tahu di mazhab Syafi'i kita tak duduk di situ. Mazhab Hanafi gitu. Mereka berkata, ini mazhab Hanafi. Mereka berkata, barang siapa yang tidak mendapatkan dua alat untuk bersuci, yaitu air dan soet yang suci, tempat mengganti dari, yakni debu dan sejenisnya, maka ia tetap wajib sholat secara suri. Suri itu maksudnya bentuknya saja ini itu. Bentuknya ya. Suri apa nih Pak? Nanti orang salah sholat eling dulu, diambil, ruku, sujud. Nah itu dalam Nabi tetap bersolat karena waktunya sudah sampai walaupun tak berwudu. Bukan sholat secara sungguh-sungguh. Setelah tiba waktunya, caranya ia bersujud lalu kembali menghadap kiblat tanpa membaca ayat tasbih, tasawuf atau seumpamanya. Karena itu ia tidak berniat sholat. Tapi geraknya jalan, ini apa aja. Baik di dalam keadaan berhadas besar, junub atau berhadas kecil. Dan sholat secara suri ini tidak dapat menggugurkan kewajibannya. Walaupun dipraktekkan seperti itu, bukan berarti sholat itu selesai. Namun ia masih tetap punya tanggungan sampai mendapatkan air untuk berwudu atau tanah yang suci untuk bertayamum. Dan tidak dapat dia 5 kali tinggal Pak, 5 kali lagi. Berarti Imam Hanafi sepakat bahwa qada sholat itu ada. Jangan yang bilang tak ada kalau Imam Syafi'i ada qada. Sementara itu suruh ulang kalau tak ada air itu. Satu, ada yang membantah Pak, kalau kita sudah banyak dengan sholat tak perlu qada, tobat aja ganti dengan memperbanyak sholat sunat katanya. Amat mazhab ulama pun sepakat bahwa qada sholat itu ada. Ini nanti dia bilang tapi dia ganti balik walaupun begitu. Yang kedua, mazhab Maliki itu waktunya Pak, yang tua itu Hanafi, yang terbalik cakapnya itu Maliki. Hanafi yang tua, yang kedua Maliki. Oh kata Maliki, mereka berkata barang siapa yang tidak mendapatkan dua alat untuk bersuci, maksudnya tadi Pak, air tanah atau debu, jadi air tanah yang suci, maka sesungguhnya kewajiban sholatnya
gugur sama sekali. Itu pula melipih. Asal tak ada alat suci, uang tak suci, ngapa sholat? Maliki berpendapat tak perlu sholat, karena tak ada suci tadi, udah lepas saja. Walaupun udah 3 hari tak ada air, seminggu tak ada airnya, sholatnya lewat aja. Kata Maliki, maka sesungguhnya kewajiban sholat itu gugur sama sekali. Begitulah pendapat yang paling kuat dalam kalangan mazhab Maliki. Oleh karena itu tidak wajib sholat dan tidak wajib pula mengulanginya dalam keadaan itu, karena tak ada air tadi udah. Tapi kalau sengaja meninggalkannya, air ada, tayamum bisa, tidak dia sholat, tapi kodok. Nah ini lain cerita, tak ada, nggak udah bisa kodok. Dalam masalah ini tak kodoknya, udah ngecol dari air. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, bukan saya. Jadi bilang Syafi'i bilang tak apa-apa, udah tak ada sunnian nanti. Tak bisa saya panas sekali saya jawab. Saya tak ada lah Pak. Tidak pula saya cerita itu awal udah meninggal. Mazhab Syafi'i dalam kalangan Imam Syafi'i paham kita dalam bahasa. Kebanyakan di Sumatera Utara dan Indonesia itu berkalam Syafi'i. Apa kata dia? Mereka berkata, barang siapa yang tidak mendapatkan air dan tanah yang suci atau tidak mampu menggunakan keduanya, maka ia berhadas besar atau kecil, ia wajib melakukan sholat secara hakiki. Berarti sholat sungguh-sungguh, sebagaimana sholat kita selama hari ini. Tetap sholat, walau hadas besar, walau kecil. Nah, tapi kalau ada air atau ada alat tayamum, di hadas besar atau hadas kecil, haram sholat kalau tak kita gunakan. Ini posisi lain ya Pak, karena tak ada atau tak bisa menggunakannya. Nah, tetap sholat. Kalau tak berwudu sholat, hukumnya haram. Ini bukan dia sengaja tak berwudu, tak bisa menggunakan air wudu atau tak ada alat untuk mensucikannya. Dia tetap sholat secara sungguh-sungguh, bukan secara suri seperti pendapat Imam Hanafi tadi. Tetap sholat. Namun, ini bedanya. Ketika sholat itu hanya membaca surat Al-Fatihah saja, dan ia wajib mulai sholat itu ketika mendapatkan air. Baca dia Al-Fatihah, dia pakai ayat, pakai apa bacaan. Tapi nanti kalau jumpa air, umpamanya air sholat zuhurnya 1 atau 12.30, sholat aja harus sampai waktunya. Rupanya 3 jumpa air. Ulang sholatnya. Kalau 5 hari seminggu jumpa air, mana? Qadha kembali. Apabila orang yang berdiri tersebut dalam mendapatkan air, maka dia wajib mandi. Kalau yang dulu udah puasa dia udah habis jumpa air, wuduknya lagi tidak, mandi dulu supaya bisa nanti mau qadha atau mengulang sholat lagi. Berwudu kalau ada kecil dan mengulangi sholatnya yang tanpa wudu dan tayamum. Apabila orang yang berhadas kecil telah mendapatkan air, wajib berwudu mengulang sholatnya. Namun apabila salah satu di keduanya juga mendapatkan so'id yang suci, debu sejenisnya yang sah untuk digunakan tayamum, maka ia tidak boleh bertayamum. Umpamanya dia ini dapatkan itu air, kemudian ada juga pula itu debu. Aku tayamum aja lah, dan pilih tetap air karena dia bisa menggunakan air itu ambil sikat atau bila dulu jalan. Ada apa? Maka yang tidak boleh bertayamum untuk mengulang sholatnya yang tanpa wudu dan tayamum, kecuali ada dugaan yang kuat bahwa tempat tersebut tidak terdapat air atau meragukan tentang ada atau tidaknya air tanpa adanya kecenderungan kepada salah satunya. Maksud itu ada air tapi jauh. Asal kita dapat nanti Pak, habis waktu sholat. Udahlah, yang modelah. Walaupun dia ini boleh berwudu dengan air, tapi jauh, asal dapat tak dapat, tapi payah carinya. Simpulnya pendapat ini
walau hadas besar, walau hadas kecil, dia tetap melaksanakan sholatnya. Tapi bila jumpa air, kalau hadas besar kita mandilah dulu, barulah nanti sholatnya. Kalau hadas kecil, cukuplah berwudu aja lah dia. Kalau tak bisa menggunakan air, seperti kebiasaan bertayamum lah. Nah itu maksudnya. Nah, mazhab Hambali yang paling pendek dari Pak Maliki mentegas saja. Kalau tak ada air tak boleh. Nah, mazhab Hambali mereka berkata orang yang tidak mendapatkan dua alat untuk bersuci, ia tetap wajib sholat secara hakiki. Sama muslim tetap sholat. Lihat apa bedanya? Sholatnya subuh-subuh, bukan sholat sunyi. Sama di situ ya. Dan tidak wajib mengulangi sholatnya, namun hanya wajib melakukan fardu-fardunya. Syarat-syarat sah sholat yang sekiranya tidak sah mendirikan sholat kecuali dengannya. Nah itu bedanya. Kalau mazhab Syafi'i tadi dia ulangi sholatnya lengkap sebagaimana biasanya. Tapi yang Hambali ulang aja lah yang wajib-wajibnya saja. Itu beda. Yang wajib-wajib itu. Kita suruh pilih enak mana? Soalnya Hambali dulu. Beda-beda yang wajib-wajib di sehat-sehat ya. Yang rukun-rukun, yang rukun terus sama baca apa? Subhanallah. Cuma sunat, ya Allah lam nabidah ada. Allah Akbar sujud, Allah Akbar berdiri, apa berdiri tak apa? Allah Akbar subhanallah. Udah. Apa alam yang wajib dipahami. Jadi saya bisa sampaikan apa-apa nih. Bukan maksud saya untuk membingungkan Bapak Ibu belajar supaya ada perbandingan. Yang kedua, tak mesti dihafal. Tahulah kita mendapat. Intinya seluruh mazhab tadi hanya Malikilah yang membiarkan sholat tadi. Yang lain semuanya sholat. Maliki was dah sampai jumpa ayat sholat tadi. Tapi diganti. Sholat tinggal tuh. Walaupun tinggal 5 hari, tinggal ini biar saja. Tapi udah dapat air nanti diganti balik. Begitu maksudnya. Baiklah, kesimpulannya dia nanti kalau itu rumahnya menyebabkan tidak ada ujung-ujung kita. Nah, yang